Assalamualaikum sahabat sahur sepuh, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungannya. Terkhusus sahabat sahur sepuh yang beragama muslim, admin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian dilancarkan, juga semoga kalian mendapatkan keberkahan dari bulan yang penuh berkah ini. Amin. Di video kali ini, admin akan membahas seorang tokoh ulama yang sangat terkenal, khususnya di tanah Jawa Barat, umumnya di Indonesia. Ulama ini mendapat gelar macannya Tanah Banten. Ulama yang admin maksud di sini yakni Al-Alim, Al-Alamah, Al-Maghfurlah Kiai Haji Uci Turtusi, yang biasa kita kenal dengan sebutan Abah Uci Cilongok, Tangerang, Banten. Sebelum admin melanjutkan isi videonya, ada baiknya kalian tekan tombol like, subscribe, juga jangan lupa komentar positif agar admin tambah semangat membahas tentang suatu kisah legenda, kisah misteri, atau membahas tentang tokoh agamawan, maupun negarawan yang ada di sekitar kita. Oke, jangan berlama-lama lagi. Mari segera kita bahas. Abuya Kiai Haji Uci Turtusi, atau yang biasa dikenal Abuya Uci, merupakan seorang tokoh ulama dan pendakwah muslim Indonesia yang sangat berpengaruh yang berasal dari tanah Banten. Beliau dilahirkan di desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, Banten, Indonesia, pada tahun 1964. Beliau merupakan putra dari seorang ulama karismatik yang juga sangat populer, yakni Abuya Kiai Haji Dimyati bin Abuya Kiai Haji Romli. Abuya Uci Turtusi dikenal sebagai ulama yang dekat dengan mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid, atau yang biasa dikenal dengan Gus Dur. Ia sering menyebut nama Gus Dur dalam setiap ceramah agamanya ketika membahas hakikat Islam dan kerap menceritakan beberapa keistimewaannya sebagai seorang ulama muslim yang menjadi presiden. Selain itu, Abuya Uci Turtusi juga dikenal dekat dengan ulama muslim Indonesia berpengaruh lainnya seperti Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Abuya Uci memulai pendidikannya langsung kepada ayahnya yakni Abuya Dimyati Al-Bantani, di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah. Setelah belajar dari ayahnya, Abuya Uci kembali melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada 32 orang guru di berbagai pesantren. Waktu yang beliau tempuh selama pendidikan tersebut 32 tahun lamanya. Saat menempuh pendidikannya, beliau termasuk orang yang sering pindah-pindah pesantren. Hal tersebut dikarenakan ketika pengasuh pesantren mengetahui Abuya Uci merupakan putra dari Abuya Dimyati Al-Bantani, maka tidak sedikit para kiai justru tidak berani untuk menerimanya sebagai murid. Di antara guru-gurunya Abah Uci Cilongok yakni Abuya Dimyati Cidahu, Kiai Haji Yusuf bin Said Caringin, atau yang biasa disebut Abah Usup Caringin, Kiai Haji Aang Syazili Ciberem. Abah Uci Cilongok mempunyai dua orang adik yang juga menjadi ulama besar, yaitu 1. Abuya Kiai Haji Tohawi Romli, atau yang biasa dikenal sebagai Abah Ento, yang kini menjadi pengganti Abah Uci, sekaligus penerus Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah, Cilongok, Pasar Kemis, Tangerang, Banten. 2. Abuya Kiai Haji Iim Imaduddin, sang pemimpin Pondok Pesantren Cilejet, Tenjo, Bogor. Abuya Uci Cilongok mempunyai istri yakni Hajah Lala Sulwiyah. Dari hasil pernikahannya, Abah Uci Cilongok dikaruniai 8 orang anak, yakni 1. Hajah Tatu 2, Hajah Anis 3, Haji Iwan 4, Hajah Wida 5, Haji Jami 6, Hajah Ilah 7, Hajah Jipah, dan yang ke-8, sekaligus yang terakhir yakni Haji Farhan. Abuya Kiai Haji Uci Turtusi Cilongok, beliau adalah ulama karismatik dari Banten yang memegang teguh pada Al-Quran dan Hadits, dan penerus dari ayahnya almarhum Abuya Dimyati Cilongok, pengajar pengajian mingguan dengan mengajar ilmu fikih, tafsir Al-Quran dan tasawuf. Jamaah yang hadir setiap minggu selalu memadati kampung Cilongok, Desa Sukamantri, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Tepatnya di Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok Pasar Kemis, parkir mobil dan motor para jamaah sudah tidak tertampung di satu tempat, sehingga kendaraan banyak parkir di tempat yang lumayan jauh, dikarenakan banyaknya jamaah yang tidak tertampung di masjid dan majelis beliau. Bahkan jamaah rela mencari tempat duduk di sepanjang jalan, di bawah pohon, dan di rumah penduduk sekitar. Jamaah mencapai ribuan bahkan puluhan ribu.
Namanya sudah terkenal hingga keluar Pulau Jawa, bahkan yang menghadiri pengajian mingguan sering didatangi ulama dari mancanegara, seperti ulama dari Mesir, Yaman, Arab, India, Irak, Maroko dan negara lainnya pernah berkunjung mengikuti acara pengajian. Selain acara pengajian mingguan, ada beberapa acara besar yang diselenggarakan tahunan, yaitu acara Maulid Nabi dan Hail Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Acara tersebut selalu diramaikan oleh ratusan ribu jamaah. Acara yang paling besar hingga para jamaah membludak membanjiri kampung Cilongok menjadi lautan manusia, adalah Hail Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ratusan jamaah sudah berdatangan mulai malam acara, dan terus berdatangan hingga pagi hari, dan bahkan pernah dihadiri mantan Presiden Indonesia yakni almarhum Gus Dur. Selain itu, dihadiri pula oleh bupati, para ulama di luar Pulau Jawa, ulama dari mancanegara, para habaib dan para tokoh besar lainnya. Kiai Haji Uci Turtusi adalah tokoh ulama besar yang sangat dihormati dan disegani oleh semua kalangan masyarakat. Beliau sangat berjasa besar karena telah mengharumkan bangsa Indonesia terutama Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan keistimewaan dan karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Kiai Haji Uci Turtusi, hati umat Islam merasa rindu untuk bertemu dan silaturahmi dengan sosok sang ulama ini, dengan kepiawaiannya menyampaikan dan mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas, sehingga tausiah yang disampaikan sangat jelas dan mudah dipahami oleh para jemaah. Salah satu kesaksian tentang karomah Kiai Haji Uci Turtusi datang dari Muhammad Sahroni seperti di kolom komentar akun YouTube Ali Ngaji Official. Sahroni menyebutkan, Abuya Uci itu mampu membaca hati orang. Emang betul karomah Abah luar biasa, dia pun bisa membaca hati orang. Sayalah saksinya ketika dulu sering memijat Abah Uci mulai dokter 11 sampai jam 2. Ketika sedang mijit Abah, saya tak kuat oleh kencangnya kipas angin yang ditujukan di atas saya oleh Mang Asis. Padahal saya cuma berkata dalam hati, mudah-mudahan Abah nyuruh udahan murutnya. Tiba-tiba Abah duduk lalu ngomong, hee atuh enggesan murutna, yang artinya, iya atuh udahan murutnya. Padahal saya bicara hanya dalam hati, malu jadinya, tulis Sahroni. Dituturkan dalam akun Ali Ngaji Official, dulu ada rombongan santri dari Cilongok ziarah ke Masjid Demak. Mereka bertemu Kuncen dan ditanya rombongan dari mana. Dijawab oleh santri, dari pesantren Al-Istiqlaliyah Cilongok, Tangerang. Mendengar jawaban santir, Kuncen lalu menceritakan bahwa Abuya Uci rutin setiap malam Jumat ziarah di makam Demak ini. Tentu saja keterangan juru kunci itu membuat kaget rombongan. Karena santri tahu setiap malam Jumat, Abuya Uci ada pengajian Bukhari Muslim di Majelis Cilongok. Santri merasa aneh Abuya Uci ada di dua tempat berbeda pada jam yang sama. Cerita lainnya, suatu ketika saat mondok di Abah Yusuf Caringan, sejak pagi, Abuya Uci ngobrol dengan Mang Hadi, anak Abah Yusuf. Lalu datang serombongan santri mendatangi Abuya Uci. Santri ini menanyakan kenapa Abuya Uci tidak mengajak mereka sowan ke seorang ulama ahli hikmah di Tangerang. Abuya Uci menjawab, sejak pagi ia ngobrol dengan Mang Hadi. Tidak keluar dari pesantren. Santri itu mengatakan, mereka pagi tadi datang silaturahmi ke seorang ulama ahli hikmah. Saat berbincang, ulama itu mengatakan, baru saja ada santri namanya Uci Turtusi silaturahmi dan pulang membawa 3 potong singkong. Tentu saja cerita ini mengherankan Uci dan Mang Hadi. Saat diperiksa ke kamar Abuya Uci, Mang Hadi menemukan 3 potong singkong itu ada di kamar. Abuya Uci, wafat pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021. Mendengar kewafatan sang Abuya, ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat dari berbagai lapisan, mulai dari ustadz, kiai, bahkan pejabat, yang berdomisili di Jabodetabek dan sekitarnya, berkumpul untuk ikut mengiringi jenazah beliau. Abah Uci Cilongok, di pendopo Majelis Al-Istiqlaliyah, yakni di kediaman beliau. Hingga saat ini, makam Abuya Uci selalu ramai didatangi para penziarah yang berasal dari Banten dan sekitarnya mendatangi makam beliau untuk bertakziah juga mengalap barokah. Semoga kita semua mendapati berkahnya dari beliau, juga semoga kita semua bisa menteladani akhlak beliau. Cukup sekian dulu video dari admin, mohon maaf jika ada kesalahan, dan sampai jumpa di video admin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.